Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, dia bersabda, yatba'ul mayyit salasatun, ya, yatba'ul mayyita salasatun. Yang akan mengikuti mayit itu, orang meninggal itu ada tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani, ya, yang dua akan kembali, nggak akan ikut, wa yabqa ma'hu wahidun. Nah ini makanya kita ini investasi ini jangan hanya untuk masa tua, ya, orang kan harus mempersiapkan masa depan, ya, masa depan kita, ya, jelas yang sudah pasti setelah kematian akhirat. Ya, kalau dunia ini kan hanya berapa lama, ya, kadang ada juga nggak sampai tua sudah meninggal, ya. Apalagi yang sudah tua-tua ini, ya, harusnya memang seperti yang disebutkan oleh Allah, ya, bahkan dari usia, ya, saya ini udah 40 tahun lebih, ya, ini di dalam Al-Quran. Nah ini kalau sudah usia 40 tahun ke atas, apalagi kepala 5, 6, ada yang 7? Ada, ya. Nah, ini sudah ibaratnya kalau gunung di puncak, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau sudah sampai usia puncak yaitu 40 tahun, ya, ini kalau udah puncak, kalau kita masih di bawah, ya, melihat biasa ke atas, ya, masih jauh ini, masih ke atas. Tapi kalau udah puncak, lihatnya apa ke atas terus atau udah turun lagi? Kalau kita turun lagi, ya, ngelihatnya harus ke bawah terus. Ya, ini artinya mempersiapkan bekal. Nggak boleh tua-tua keladi, ya, masih terus mengejar dunia. Makanya di ayat tersebut kalau udah 40 tahun itu qala rabbi auzi'ni an ashkura, udah harus banyak syukur, ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian wa an a'mala salihan, fokusnya sudah harus banyak amal saleh. Ya, sebetulnya dari kecil juga sudah harus, tapi yang lebih, ya, udah sangat harus lagi itu kalau sudah usia 40 tahun, udah puncak nih, udah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini udah harus mempersiapkan keturunan, ya. Ini investasi abadinya, ya. Kalau di hadis yang lain kan investasi abadinya berapa? 3. Idza mata ibnu adam in qata 'amalu illa min salat, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, ini saya sering ingat dengan teman yang sudah meninggal rahimahullah, ya, orang Sindangwangi sini. Beliau meninggal usia muda, ya. Itu beliau dulu sempat kerja di Saudi, ya. Nah ini alhamdulillahnya kerjanya ini di syekh, artinya yang paham agama. Jadi sekaligus juga mendapat bimbingan. Jadi bukan hanya dapat fulus, ya, dan dunia, tapi justru malah dapat, ya, ilmu dan banyak faidah. Nah itu sering kalau ini ditanyakan sama syekhnya ini. Jadi terkait tentang 3 hal ini, kamu sudah siapkan apa? Ini kan udah usia berapa? Orang udah kerja. Pertama, sedekah jariyah, ini udah wakaf atau udah bangun pondok atau apa? Belum. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kamu udah belajar ilmu agama, udah belajar, ya, ilmu apa yang akan nanti diajarkan kepada yang lain. Ini juga dia, ya, belum. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin, kamu udah nikah belum ini? Ya, ini kan walad soleh, jelas harus dari apa? Ya, nikah, masa, ya, nggak nikah? Nah ini nikah juga belum. Nah ini akhirnya harus pulang ini, ya. Jangan terus mengejar dunia, ya, apalagi hanya kabur aja dulu, ya, sekarang yang viral ini. Nah ini justru kita harus sudah investasi, dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang akan menemani kita dan, ya, menyelamatkan kita di akhirat adalah amalan kita, ya. Makanya di hadis yang lain juga sebutkan al-kayyisu, orang yang cerdas itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang berhasil, ya, ini menguasai, mengalahkan, mengendalikan, ya, jiwanya, tidak temperamen, ya, tidak terus menjadi budak hawa nafsu, ya, yang sekarang biasa dikenal dengan hedonisme, ya, hedonis, ya, bukan hanya materialisme, ya, materialisme juga, ya, plus adalah hedonisme.
yang menuhankan dia menjadi budak hawa nafsunya, ya, di dunia ini. Jadi jadilah kita ini orang-orang yang cerdas, ya. Ini break atau sampai selesai baru nanti Isya? Ya. Berarti di sini sudah diingatkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diiringi ya kita ini ketika meninggal oleh keluarga, oleh harta, ya, ini dan amalnya. Tapi yang akan menemani kita dan akan menyelamatkan kita itu adalah amalnya. Ya, meskipun ahal juga nanti di konteks yang lain itu nanti seperti mendoakan atau anak soleh itu bisa, ya. Tapi ini maksudnya adalah ke al-qabr, ya. Tapi kalau untuk pahala, nah ini nanti juga bisa dikirim. Dan hadis-hadis atau dalil-dalil itu saling melengkapi, ya, tidak ada tanakud, ya, nggak bakalan kontradiksi ya antara ayat hadis itu sebetulnya nggak bakalan, nggak mungkin ada ya bertentangan, ya. Itu biasanya hanya pemahaman kita seolah-olah bertentangan, padahal ini bisa dijelaskan dan bisa digabungkan. Sama seperti ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nah, ini dengan dalil-dalil syafaat ya dari orang-orang terdekat, termasuk anak, termasuk bahkan teman. Ya, itu nanti kondisi dalam fasenya yang berbeda. Kapan ini memberikan syafaat dan kapan ya di kiamat itu mereka awalnya ini semua putus hubungan, ya, nggak mikirin yang lain kecuali dirinya sendiri. Kalau yang sudah selamat, sudah masuk surga, nah itu baru. Ini dia di surga baru. Nah, gimana? Teman saya ini kok nggak kelihatan? Nah itu baru. Tapi kalau fase-fase awal, ya, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, nah ini tadi dalil-dalil yang ini, ya, tidak ada mikirin yang lain. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.